Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali pada pertemuan kelima pembelajaran matematika. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, Ananda harus membaca doa terlebih dahulu secara mandiri di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pecahan, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Selamat menyaksikan. Berdasarkan bentuknya, pecahan terbagi menjadi 4 macam. Pertama, pecahan biasa. Kedua, pecahan campuran. Ketiga, pecahan desimal. Dan keempat, persen. Pertama, kita akan membahas tentang pecahan biasa. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan bilangan pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya, 2/4, 3/6, 5/7, 9/4, 11/3, dan seterusnya. Bagian atas pecahan ini disebut dengan pembilang, sedangkan bagian bawah disebut dengan penyebut. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Simak contoh berikut. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 9/2. Maka kita dapat menggunakan cara pembagian bersusun. 9 dibagi 2 menghasilkan 4 dan menyisakan bilangan 1. Maka hasil yang diperoleh dapat ditulis dalam bentuk pecahan campuran dengan cara menuliskan. Pertama, kita menuliskan hasil bagi terlebih dahulu. Kemudian kedua, sisa bagi sebagai pembilang. Ketiga, pembagi sebagai penyebut. Sehingga pecahan campuran dari 9/2 dapat ditulis menjadi 4, 1/2. Dengan 4 sebagai bilangan bulat dan 1/2 sebagai bilangan pecahan. Sehingga 4/1/2 merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran hanya dapat dihasilkan dari bentuk pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya tadi seperti 9/2. Selanjutnya, yang ketiga kita akan membahas tentang pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Ada contoh seperti berikut. Perhatikan angka 3 berada pada tempat persepuluhan karena terdapat satu angka di belakang koma. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/10, maka bilangan 0,3 dapat dibaca sebagai 0,3 atau 3/10. Selanjutnya, perhatikan angka 3 berada pada tempat perseratusan karena terdapat 2 angka di belakang koma. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/100, maka bilangan desimal 0,03 dibaca sebagai 0,03 atau 3/100. Berikutnya ada pecahan desimal yang terdiri dari angka 3 berada pada tempat perseribuan karena terdapat 3 angka di belakang koma. Jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/1000, sehingga bilangan 0,003 dapat dibaca menjadi 0,003 atau 3/1000. Selanjutnya kita beralih pada bentuk pecahan terakhir yaitu persen.
Persen merupakan bentuk lain dari suatu bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Contohnya, ada bentuk pecahan biasa seperti 3/100, 4/100, 5/100, dan seterusnya. Jika ditulis dalam bentuk persen, maka menjadi 3%, 4%, 5%, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengenal bentuk-bentuk pecahan? Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir pertemuan. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan jangan lupa untuk ditulis di buku catatannya ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.